Siap, berdoa mulai. Oke Ibu, lanjuti dengan memanggil absen nama kalian. Nanti yang hadir angkat tangannya ya. Ahmad Barnabas, Airlangga, Andi Nurmala, Angel Mila Kirana, Akila, Dina Nur Afifa, Elvira, Febriano Edo Kurniawan, Hikmah Maulana, Ibrahim Muslim, Jian Rahma Putri, Laila Putri, Lovely, Natasha, izin, Rangga, Rian Syafukra, Rifkah Bunga Nasri, Rizal Khairul, Irfan Abdul, Taufik, M. Peral Anugrah, Muhammad Abdul. Oke, ya baik ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Kemarin kita sudah selesai di pembelajaran materi kita. Sekarang kita lanjut di pembelajaran yaitu tentang hubungan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Coba Ibu tanya dulu ke kalian semuanya. Ada nggak yang tahu apa itu arti dari Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Kalau Pancasila itu ada berapa? 5. Oke, sebutkan ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu lambangnya apa? Apa lambangnya? Yang kedua? Kalau yang kedua lambangnya apa? Ketiga apa bunyinya? Lambangnya? Keempat? Lambangnya apa? Terakhir yang kelima apa bunyinya? Lambangnya? Oke. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar bagi sila lainnya, yaitu apa? Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya ayo diantara anak-anak ibu semuanya, dari sila pertama ini, adakah yang bisa memberikan kepada ibu satu contoh dari sila pertama? Oke Rizal, apa yang kamu tahu dari sila pertama? Contohnya apa? Mengerjakan sholat 5 waktu dalam waktu Islam. Ya, mantap. Menepati waktu sholat 5 waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah contoh kita takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Bu, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak melawan orang tua tapi sholat, tidak membohong, itu masuk enggak? Jujur tapi sholat itu masuk enggak? Masuk ke takwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Ya, baik. Yang sila kedua yaitu apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu contohnya saling menghormati satu sama yang lain dan tidak
merendahkan orang lain. Apa contoh dari tidak merendahkan orang lain? Ada yang bisa kasih ibu satu contoh dari sila kedua? Oke, apa Rangga? Saling menghormati orang yang bersua dan tidak menjatuhkan teman. Oke, menjatuhkan teman itu kayak mana sih? Ada nggak yang tahu kayak mana arti dari menjatuhkan teman? Membuli. Siapa di sini suka membuli? Oke, nggak boleh membuli ya, karena kalau kita membuli itu berarti tidak melambangkan dari sila kedua. Sila kedua. Sombong. Saya lebih pintar kan dari kamu. Itu nggak boleh, itu namanya merendahkan. Lanjut. Sila ketiga yaitu apa? Ya. Sila ini menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya, suku dan agama. Ada yang bisa kasih satu contoh maksud darinya dari sila ketiga? Ayo, apa Bunga? Tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Oke, berarti walaupun dia beragama Kristen, agama Buddha, agama apalagi Konghucu, kamu beragama Islam, itu tetap sah. Seperti apa itu? Berbeda-beda juga tapi tetap satu juga. Apa itu maksudnya? Bineka Tunggal Ika. Ya, berarti kita semua itu satu. Lanjut kita ke sila keempat. Sila keempat apa bunyinya, Nak? Ya, itu menghargai pendapat orang lain. Kan pernah nih kita punya kelompok, bekerja kelompok kan? Dibagi kelompok sama ibu. Nah, dikasih tugas. Dalam satu kelompok pasti ada yang berbeda-beda pendapat. Jadi kita apakah kita harus melawan atau kita menghargai dia? Menghargai. Nah, itu termasuk dalam sila keempat. Apa gambar ininya, lambangnya? Kepala banteng ya, bukan kepala yang lain. Lanjut, yang kelima. Apa nak bunyinya? Nah, sila ini bertujuan untuk menuntut keadilan bagi semua orang tanpa memandang perbedaan sosial. Contohnya yaitu hak dan kewajiban. Ada nggak yang tahu apa itu bedanya hak, apa itu kewajiban? Hak itu apa? Ada yang tahu apa itu hak? Hak nih sebagai saya seorang anak di sekolah atau di rumah. Ada nggak yang tahu? Anugerah tahu nggak apa itu hak? Ada yang tahu apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang kita dapat. Hak kamu sebagai anak apa di rumah? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Gak mungkin kan kita di rumah tidak mendapatkan hak dari orang tua. Hak kita di sekolah apa? Belajar. Kalau kewajiban itu apa? Sesuatu yang kita kerjakan. Contohnya Bu, sesuatunya seperti apa Bu? Kewajiban apa? Kewajiban kamu di rumah apa? Ya, apa Bunga? Ya, membersihkan rumah. Terus di sekolah apa kewajibannya? Membersihkan kelas. Lanjut. Oke, di depan ini Ibu sudah ada gambar. Ini gambar apa? Ya, ini tadi apa yang pertama? Kepala banteng. Kepala banteng ini tadi apa? Sila keberapa? Kepala banteng sila ke? Sila keempat. Sila keempat yang mana gambarnya? Coba tunjuk. Yang mana sila keempat? Yang menandakan melambangkan sila keempat. Yang mana? Ini. Nah, ini apa ini? Ngapain dia? Mau makan nggak? Ini ngapain? Bermusyawarah? Berarti yang tadi Ibu jelaskan, dia bekerja sama musyawarah untuk mendapatkan apa? Bukan, untuk mendapatkan
kulitnya hitam, mau dia kayak mana pun rambutnya, bentuknya pendek, tinggi, itu tetap sama dan satu. Lanjut, kalau ini apa ini? Siapa ini? Ini sidang keberapa? Yang tadi ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba ibu tes dulu. Tepuk satu. Ulang ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk semangat. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Oke, semuanya dipegang diam. Ibu akan kasih kalian untuk mengerjakan soal, diisi masing-masing. Tapi satu tidak boleh menyontek. Kalau menyontek berarti kalian tidak jujur. Mau kan tidak ada yang jujur? Oke, dikerjain ya nak ya. Gak boleh nyontek. Masing-masing dibuat namanya, dibuat kelasnya, dipilih jawabannya, itu di jawabannya dicentang, di checklist. Yang mana yang benar menurut kalian, dikasih tanda checklist. Keluarkan penanya. Tidak boleh ribut ya. Kerjain ya nak.
sudah menghormati pendapat teman, contohnya yang tadi seperti yang mana? Yang ini. Kalian merasa nggak? Sudah nggak kalian melakukan seperti itu? Di saat kalian lagi bekerja kelompok atau lagi mencari pendapat, apakah kalian sudah menghormati pendapat teman? Pasti pernah kan kalian berdebat, aku nggak mau kayak gitu. Kayak pemilihan ketua kelas. Contohnya ada 2 calon, satu si A dan satu si B. Otomatis kita semua berhak memilih. Nah, tetapi kita harus apa? Menggabungkan itu supaya menjadi satu. Tidak boleh berkelahi di dalam mengambil keputusan. Nah, kedua, apakah saya sudah berlaku adil terhadap teman dan keluarga? Udah belum di rumah? Sudah belum? Adilnya kayak mana Bu maksudnya Bu? Sudah belum? Terhadap teman dan keluarga? Tidak membeda-bedakan, saling menghormati. Menghormati orang tua itu termasuk sila keberapa? Menghormati masuk sila keberapa? Yang tadi bilang. Ya, kedua. Berarti orang yang lebih tua dan teman pun yang tidak lebih tua di antara kita juga harus kita hormati. Semuanya harus kita hormati. Contohnya, jika ada teman yang suka mengejek kita, jangan kita merendahkan dia, harus tetap kita hormati. Lanjut, apakah saya sudah membantu orang lain tanpa membeda-bedakan mereka? Pasti ini susah kan? Iya enggak? Iya kan? Udah belum membantu orang lain? Membantu orang lain tanpa membeda-bedakan. Saya kan pintar Bu, dia kan nggak pintar, nggak mau saya bantu dia Bu. Nanti nilai dia tinggi, nilai saya rendah. Pasti pernah kan? Nggak pernah? Oh, alhamdulillah kalau nggak pernah. Membeda-bedakan itu gimana? Kayak tadi, tidak boleh. Contohnya saya beragama Islam, dia beragama Buddha. Nah itu nggak boleh kita beda-bedakan. Kita semua di sini satu, berteman, bekerja sama di kelas, membersihkan kelas, mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Ya, tidak boleh membeda-bedakan ya. Oke, tidak boleh lagi ada bully membuli. Siapa di sini suka membuli? Nah, Taufik nggak boleh lagi kayak gitu. Itu refleksi di diri Taufik, berarti harus berubah. Karena sebentar lagi sudah kelas 6. Oke, sekarang coba kalian buka bukunya ya, semua buka bukunya. Kayak buka bukunya, buku tulis di lembar kosong. Ibu minta kalian kasih
kita kasih contoh ya. Boleh Ari Rian tanya sama Edo bekerja sama kalian berdua, boleh kok ya.
Apa? Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada nggak yang dapat menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Apa? Ada tidak? Angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Berarti apa? Contohnya kita tidak boleh lagi seperti ini, Bu. Ayo, masa? Ayo angkat tangannya. Kamu apa? Apa nak? Oke, mantap. Saling bekerja sama. Oke, Rizal apa? Tidak boleh membeda-bedakan Teman yang beda agama. Oke, ada lagi angkat tangannya, yuk. Apa, Pan? tidak boleh harus menghargai pendapat orang lain. Oke, mantap. Ayo dari sebelah sini, ayo. Apa? Ayo apa? Erlangga. Menurut kamu yang menyimpulkan pelajaran hari ini adalah apa? Apa, Nura? Saling menghormati. Tidak boleh membuli. Ayo apa, Andi? Harus saling apa ini? Bergotong royong, membersihkan kelas. Kamu Rangga apa? Ya, bekerja sama. Oke? Jadi sudah mengerti kan? Bahwa kita harus menjalankan dari 5 sila ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah dan baik di sekolah. Semangat kan? Masih kan? Masih. Coba Ibu tes dulu deh. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita kembali berdoa ya Nak ya. Setelah ini kalian boleh istirahat. Oke, Rizal siapkan. Bersiap, berdoa mulai. Doa selesai, memberi salam. Selamat siang semuanya. Oke, setelah ini kalian boleh kembali beristirahat, tetapi satu saran Ibu tidak boleh